آياته أن خلقكم من تراب من تراب ثم إذا أنتم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari jam-jam telah melantunkan ayat suci, semoga keberkahannya kembali ke hari jam-jam dan dan kepada kita semuanya. Nah, kemudian untuk berpanjang kalam, saya izin memperkenalkan dulu materi kita. Apakah Ustadz Dadang sudah ada? Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih sudah bergabung di pagi kali ini membersamai kita dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan Ustadz Dadang itu sendiri. Ustadz Dadang ialah salah satu ketua yayasan di Yayasan Smart Qurani, teman-teman, yang beralokasikan di Cileunyi. Nah, kemudian beliau juga yaitu salah satu penulis buku dan penceramah juga. Ada beberapa buku yang beliau sudah publis. Nah, pada kesempatan kali ini, tanpa berpanjang kalam, ya, sekali lagi buat teman-teman siapin catatan buat nyatet apa-apa yang harus dicatat. Ini langsung saja kepada Ustadz Dadang, waktu dan layar saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya cek suara dulu. Jelas? Cukup jelas ya? Jelas, Ustadz. Teman-teman semuanya? Ya baik, alhamdulillah. Jelas, Ustadz. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman di Yayasan Smart Qurani yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan pada kita semua. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan coba bersama-sama membahas mengenai pranikah, ya, kajian pranikah. Insya Allah nanti saya akan coba ulas sesuai dengan apa yang selama ini saya kaji dan pernah juga menggeluti dunia seperti ini ya. Kebetulan saya agak lama di bukan majelis ya, di Yayasan Percikan Iman yang menangani masalah konsultasi rumah tangga. Jadi udah puluhan ya, kalau nggak disebut ratusan mungkin. Pasangan-pasangan mulai yang baik-baik sampai yang kurang baik-baik gitu. Tapi sebetulnya kalau saya kalkulasi presentasi yang baik-baik jauh lebih banyak ya.
Toh yang kurang baik-baik juga sebetulnya hanya mencari solusi terbaik untuk kembali kepada kondisi yang baik begitu. Nah, karena itu sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya dalam perkara rumah tangga ini, asal kita jelas aja pegangannya apa ya. Jadi input, proses dan outputnya aja yang harus kita pegang benar-benar. Nah, istilah lain lah, tujuan kita menikah itu apa, begitu ya. Nanti dalam prosesnya seperti apa, gitu. Dan tuh goalsnya apa nanti dari kita berumah tangga itu. Nah, itu yang harus selalu menjadi pegangan dalam berumah tangga. Kehilangan pegangan itu ya pasti ibarat apa ya, jembatan putus talinya gitu. Pasti terceburlah kecelakaan begitu. Nah, itu mungkin ya. Jadi selama ini saya berkecimpung di situ cukup lama. Sempat juga menulis buku tentang fikih wanita. Jadi walaupun saya laki-laki, tapi cukup paham tentang sebagian muslimah ya. Karena apa coba? Karena istri saya kan perempuan lah pasti. Gitu ya. Kayak kita santai aja ya, jangan serius ting ah. Mana teman-teman udah pasti kalau ikut pranikah umurnya rata-rata umur pranikah berarti kan. Ada yang sudah menikah di sini? Kayaknya belum ada saya yakin ya. Kecuali saya. Berarti saya yang paling hebat di sini karena pengalaman menikahnya. Tidak ada guru yang paling hebat kecuali pengalaman. Jadi mau teman-teman semua berkali-kali ikut kajian seperti ini misalnya ya sebelum menikah mah saya belum percaya ya. Nah, baru percaya kalau sudah dijalani ya, kalau sudah ditempuh, barulah ketahuan semuanya. Begitu. Ibaratnya kalau belum menikah mah apa ya, melayang-layang aja di langit. Begitu. Kalau teman-teman pernah naik pesawat, indah semuanya tuh bumi teh. Dilihat dari atas, lihat laut bagus ya, lihat pulau indah, lihat gunung pun indah, semua indah kalau lagi melayang. Begitu. Ya, tapi kan yang nggak nggak objektif begitu loh ya, nggak objektif, nggak realistis gitu. Semua kok seperti indah. Jadi seperti ke teman-teman semuanya yang belum menikah masih melayang-layang di langit, semua kelihatan seperti indah-indah saja gitu. Nah, baru bisa diangkat jempol satu bahkan dua kalau perlu lebih dari itu setelah membumi. Nah, itulah ya. Tapi kan setelah di bumi kita tahu gunung itu bisa indah, bisa tidak, laut itu bisa indah, bisa tidak, bisa membawa keindahan atau tidak, ya itu setelah kita menginjakan di bumi, setelah kita menjalani rumah tangga begitu ya. Rasanya cukup lah ya kalau untuk sekedar perkenalan. Eh, jadi saya lebih ke berbagi pengalaman lah. Mungkin kalau teori-teori sebetulnya ada ini ya teman-teman, sudah jadi istilah yang disepakati itu entah dari mana. Menikah itu belajar seumur hidup. Tidak ada doktor dan profesor dalam urusan rumah tangga, nggak ada katanya. Ya, karena itu mah bukan latar belakang akademis yang jadi ukuran, tapi keberanian, kesabaran, ketangguhan, keuletan. Itu yang gitu-gitulah. Ya, bekal berumah tangga mah. Ya, tidak jaminan punten ya, profesor kemudian bagus dalam rumah tangga atau sebaliknya, punten misalnya yang orang dengan akademis dengan apa latar belakang akademis rendah otomatis rumah tangganya berantakan enggak juga gitu. Jadi makanya teman-teman jangan takut lah. Gak usah khawatir untuk menyongsong begitu ya. Untuk menyambut masa depan kita. Kita, saya mau udah. Masa depan teman-teman ya. Ayo berani. Karena salah satunya adalah keberanian. Ya. Nanti di balik keberanian pasti ada keyakinan. Entah mana dulu ya, berani dulu atau yakin dulu nih. Pasti kalau menurut saya sih yakin dulu. Yakin dulu baru kita berani. Begitu. Oke. Cukup jelas ya teman-teman. Ini anggaplah sebagai bekal gitu ya, sebagai bekal awal kalau baru ini ya, atau tambahan bekal untuk semakin membuka cakrawala kita tentang
bagaimana sesungguhnya menempuh hidup gitu ya. Jadi teman-teman sekarang ada di bangku kuliah kayak sebagian pengurus Yayasan Semat Quran ini ya alhamdulillah ya rata-rata sebagai mahasiswa-mahasiswi ya. Belum ini ya, belum tahu jauh tentang itu ya alhamdulillah. Dan berarti di kemudian hari itu ada satu eh, apa namanya itu eh, jalan yang lebar akan masa depan hidup. Apa itu? Berumah tangga. Ya. Apa lagi coba? Ya, kalau karir, nanti juga bisa sambil berumah tangga. Gitu. Kadang-kadang saya lihat itu pengalaman orang-orang. Karir itu justru sukses, ya. Karir itu justru bisa begitu lancar dan membesar dan rumah tangga. Begitu. Baik, teman-teman, kita langsung saja masuk ke tema kita ini. Kalau lihat temanya menarik sekali ya, meraih cinta yang barokah, Masya Allah. Karena cinta itu sudah anugerah kok. Udah pasti, siapapun itu udah pasti memiliki cinta. Tapi bagaimana rasa cinta itu supaya membawa berkah kan gitu maksud dari tema ini. Membawa keberkahan. Berkah itu kebaikan. Membawa keberkahan dalam hidup kita. Maka Islam sudah memberikan jalannya, sudah memberikan clue-cluenya, sudah memberikan trik-triknya itu. Islam sudah sediakan semuanya, gitu. Jadi bagaimana kita bisa meraih cinta yang barokah? Ya, pakailah Islam, pakailah agama Islam, pakailah wahyu Allah, begitu. Insya Allah itu jaminan 1000% kita akan mendapatkan cinta yang berkah. Cinta atas sekedar cinta, hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, hanya melampiaskan syahwat, ya, hanya mengejar-ngejar fata morgana, enggak. Insya Allah semuanya akan bawa keberkahan dalam hidup kita. Nah, memang ada dong cinta yang tidak berkah, banyak, ya. Kenapa? Karena tidak pakai eh, pegangan, tidak pakai standar agama. Nah, biar cinta kita, khusus mungkin kalau sudah di tema ini ya cintanya cinta kepada pasangan kan, cinta kepada calon pendamping kita gitu. Nah, itu harus diatur. Ya, kalau nggak diatur nanti akan sembarangan, nanti akan serampangan, dan itu akan membawa nista, akan membuat celaka. Nauzubillah, nauzubillah. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di apa namanya itu webinar katakanlah ya, webinar ini uh, semuanya Allah lindungi, Allah Allah berikan jalan untuk ketika cinta itu tumbuh dalam hal ini menuju uh, rumah tangga, bahtera rumah tangga ada dalam keberkahan. Mungkin kita khususkan pada bagaimana kriteria pasangan dalam Islam ya. Karena itu salah satu poin penting untuk bisa meraih cinta yang barokah. Nggak asal cinta lah. Maaf kalau saya sampaikan nih karena saya cuma udah agak berumur, bukan agak berumur lagi. Jadi teman-teman itu kalau saya lihat latar belakang dari usia dan sebagainya itu kalau kata orang tua nih di Sunda ya, itu istilahnya serang panon. Jadi masih cinta monyet kalau bahasanya ya. Jadi asal cantik gitu kan, asal menarik, asal apa lagi gitu. Langsung weh, ya langsung aja suka, langsung aja seolah-olah ada pada dia segalanya. Bukan tidak salah itu juga ya, itu bagian dari eh, meraih cinta yang berkah tadi, tapi itu baru koma, baru sebagian dari poin yang boleh diambil, tapi selebihnya harus tetap ada yang perlu diperhatikan, begitu ya. Nah, karena gini, dunia sekarang memang luar biasa ya. Pengaruh dari medsos, pengaruh dari internet dan sebagainya. Itu sehingga pasangan-pasangan usia-usia antum ini, usia-usia teman-teman ini ya, luar biasa tantangannya lebih besar. Kalau kita mengacu pada zaman-zaman orang tua kita dulu ya, sebetulnya untuk meraih cinta yang berkah dalam konteks yang kita bicarakan itu sederhana, sebetulnya. Ya. Biasanya yang lebih dominan itu peran orang tua. Kita peran orang tua itu dominan, anak itu ya cukup patuh, manut aja. Dan boleh saya beranalisa ya.
Justru dengan kondisi yang sederhana dan serba terbatas seperti zaman orang tua kita dulu, itu rumah tangganya mayoritas sukses gitu. Mayoritas sukses. Ya, mungkin mereka tidak begitu tahu dan paham tentang teori ini, teori itu gitu. Tidak seperti zaman sekarang, tapi itu juga tetap bagus. Nah, maksud saya sebetulnya bisa disederhanakan, bisa sesederhana itu. Tinggal kita mengambil sikap yang harusnya bagaimana. Ya, oke, tidak ada salahnya kalau kemudian kita eh, coba mengkaji lebih jauh, lebih dalam tentang tentang salah satunya yang akan dibahas adalah bagaimana kriteria pasangan dalam Islam, ya, supaya cinta yang tumbuh dalam diri kita yang kemudian akan kita salurkan itu ketemu titik yang menjadi harapan semua. Apa itu? Kebahagiaan, gitu, ya, kebahagiaan. Teman-teman, saya sudah 20 tahun lebih berumah tangga, ya, dan alhamdulillah sejauh ini kalau kalau saya yang menyebut, saya terlalu subjektif kalau saya menyebutkan. Tadi salah saya sampaikan apa yang dinilai oleh teman-teman saya dan saudara-saudara saya, ya, supaya mungkin mereka lebih objektif dan misalnya saya tidak berani berbohong untuk ini. Jadi kelihatan bahwa apa rumah tangga yang saya jalani itu relatif dalam penilaian mereka ini berjalan lancar, mulus, ya. Kebahagiaannya tuh ada, terlihat ada kebahagiaan di situ. Dan karena memang rasanya bukan satu ya, sebagian besar kebahagiaan yang akan Allah turunkan kepada manusia itu ada dalam bahtera rumah tangga. Di luar itu ada sih, tapi mungkin sedikit, mungkin selintas saja. Coba nggak? Saya merasakan ya, mungkin teman-teman belum ya. Ketika oke lah kita bisa merasakan bersenang-senang gitu ya, asik gitu ketika misalnya ada di tempat hiburan, ya tempat liburan. Ya tapi kan itu cuma sehari 2 hari. Coba teman-teman, kalau liburan berminggu-minggu udah bosen atau ya bosen. Nah pasti kan kembali lagi ke rumah. Tapi kalau sudah di rumah, Masya Allah, itu 24 jam tak berhenti ya. Nah gitu. Kebahagiaan itu terus bisa kita dapat. Jadi kalau misalnya ada isu-isu, bukan isu ya, ada bisikan-bisikan kalau saya sebut. Buat apa rumah tangga? Buat apa berkeluarga? Saya lihat itu pusing, ruwet begitu ya dan sebagainya. Itu mungkin karena pas dilihat yang begitu. Gitu. Padahal yang kalau saya rasa nggak begitu. Ya, di rumah tanggalah teman-teman ya. Nah, di rumah tanggalah kebahagiaan hidup itu bisa kita dapat, bisa kita raih dan bisa kita rasakan. Gitu. Saya jaminkan 100% ini. Ya, saya berani bertaruh. Ya, mungkin ada orang merasa asik, merasa bahagia dalam kesendirian. Itu tapi saya yakin sebagian besarnya kamuflase. Nggak akan gitu, begitu ya. Nah makanya, ayo segeralah ketika sudah terbuka jalan, apalagi sudah lebar, ya, raihlah kebahagiaan ini. Raih segera, jangan dinanti-nanti, ya, begitu. Nah, insya Allah nanti kalau ada cukup waktu kita akan bahas ya prosesnya seperti apa. Baik, itu mungkin eh next. Baik, kita lanjut nih ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, saya ngambil apa ya eh, sistematika dengan dimulai pertanyaan. Mengapa Islam itu mewajibkan menikah? Nah, karena menikah itu bagian dari fitrah manusia. Fitrah itu kita sederhanakanlah artinya apa tuh? Naluri. Kalau teman-teman pengen lebih jauh mengenai fitrah, kalau menurut Imam At-Tabari, fitrah itu pembawaan lahir yang dibawa oleh manusia, kalau ini fitrah manusia, untuk bertuhankan Allah, untuk menyembah Tuhan yang satu, yang itu tiada lain adalah Allah. Nah, itu lebih jauhnya ya. Tapi fitrah itu dalam mana sederhana artinya naluri. Ini naluri manusia itu tercipta untuk berpasangan. Ya, gini, kita tahu fitrahnya burung terbang, fitrahnya ikan di laut, di air ya berenang.
Coba kalau ikan kemudian kita angkat ke darat, apalagi dilempar supaya terbang, mati. Seperti halnya burung yang biasa terbang, kemudian kita simpan atau kita taruh di air, ya mati. Nalurinya manusia itu berpasangan loh teman-teman. Wa khalaqnakum azwaja, kan gitu Al-Qur'annya. Dan kami ciptakan kalian itu berpasangan. Di pasangan ini udah naluriah manusia. Makanya teman-teman, terutama yang saya kira sebenarnya muslim ini ya, yang hadir ya, jangan pernah berpikiran untuk tidak berpasangan kecuali kalau ada alasan-alasan yang mesti diterima ya. Tapi jangan pernah terlintas sedikit pun saya mau nikah, saya mah tidak akan nikah. Wah, lihat ini, lihat itu, wah khawatir, wah begitu. Itu seperti halnya Anda menjadi ikan terus ingin pindah di darat, ingin pindah ke darat, mati tuh. Ya, tentu mati pengertian yang tanda petik begitu. Jangan pernah. Kan nikah itu naluri, itu fitrah manusia. Ayo, ya, jangan awalnya jangan. Berarti kalau Anda tidak mau menikah, tidak siap untuk menikah, tidak mempersiapkan diri untuk menikah, untuk berumah tangga, Anda keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Kira-kira menurut teman ya coba, nggak usah dijawab ini mah, cukup jawab dalam hati. Allah menciptakan manusia dengan fitrah berpasangan, kemudian ciptaan Allah ini, si makhluk ini, kita ini, manusia ini, nggak mau dia mengikuti fitrahnya. Kira-kira Allah suka apa enggak sih? Ya, Allah suka apa enggak? Allah ridho apa enggak? Ayo, silakan jawab sendiri. Begitu, ya. Hanya ya, Allah menciptakan kita berpasangan, berarti Allah sudah mempersiapkan segalanya untuk kebutuhan berpasangan tadi. Nah, itu nanti kita akan agak perdalam di situ ya. Ketika Allah menciptakan makhluk itu dengan perut yang perlu diisi makanan, Allah siapkan buat semuanya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, itu kan Allah sudah ciptakan semua yang ada di bumi untuk kalian, untuk dimakan karena Allah menciptakan perut di manusianya. Allah ciptakan semuanya bisa dimakan. Manusia apa yang tidak suka? Semua dimakan kok ya. Lihat, kambing cuma perut, cuma rumput. Manusia mah rumput aja dimakan kan, gitu. Harimau cukup daging, manusia nggak cukup daging. Semuanya dimakan. Ya. Dan Allah sediakan itu. Nah, sama halnya ketika Allah menciptakan naluri kita untuk berpasangan, Allah sudah siapkan itu. Termasuk apa? Calon pasangannya. Nah, gitu. Ya, Allah sudah tulis di sana bahwa calon pasangan teman-teman itu ini, gitu ya. Makanya kalau merasa sampai saat ini, nah seperti gini, eh, masih mengeluh nasihatnya gimana tuh dah, Ustadz, perasaan mah udah siap nikah mah tapi belum ada. Mungkin mungkin bisa jadi evaluasinya nggak pernah minta sama Allah, karena yang menyediakan pasangan itu kan Allah. Ya, setuju juga teman-teman ya. Minta dong sama Allah. Jangan minta sama orang tuanya. Nanti itu mah, nah itu akan dibahas nanti ya. Gimana teknik dan teknisnya. Kalau kita diproses sudah harus berhubungan dengan calon mertua itu nanti. Di saat ini mah, katakanlah ini teman-teman belum kegambarah masih remang-remang, masih blur. Minta dulu sama Allah ya. Minta dong sama Allah. Ya Allah, aku diciptakan engkau tuh nalurinya, fitrahnya berpasangan. Sediakanlah ya Allah. Sediakan untuk saya. Tunjukkan baik kalau perlu boleh silakan tunjukkan ya Allah pada saya siapa calon pasangan saya begitu. Kalau memang pengen dari sekarang. Nah itu yang disebut dengan istihoroh ya. Ini agak melebar sedikit. Ini disebut dengan istihoroh. Apakah istihoroh itu harus pada saat sudah saya udah mau niat nikah nih tahun ini barulah istikharah? Enggak. Awas teman-teman, itu salah. Saya kebetulan juga pernah menulis ya buku Istikharah ala Rasulullah. Tapi karena media cetak sekarang itu lagi nggak bagus, lagi ambruk lah, lagi pada gulung tikar. Itu saya pernah menulis Istikharah ala Rasulullah. Saya menyarankan kapanpun niat atau apa gini, rencana masa depan itu boleh diistikharah dari sekarang meskipun masih lama, termasuk menikah. Ya teman-teman, katakanlah usia berapa sekarang tuh ya? Misalnya baru tingkat 1, baru tingkat 2. Saya mau istikharah dari sekarang untuk karena sudah ikut ini mah enggak bagus itu. Ya, istikharah semakin lama, semakin sering, semakin terbuka tuh.
Allah senang. Allah itu makin sering dikunjungi, tanda petik, itu makin senang. Nah, apalagi kalau teman yang sekarang memang sudah diproses itu ya. Saya rencana 2000 sekarang ini 2025 harus sudah menikah sok dari sekarang. Ya, ini ngerti sudah semua enggak nih? Ya, ada yang enggak ngerti berarti ya. Sok itu maksudnya silahkan gitu. Silahkan istikharah dari sekarang. Ya, dalam istikharah itu ibaratnya kita minta ultimatum sama Allah. Ya Allah, engkau ciptakan aku secara fitrah, maka aku harus berpasangan. Dan engkau perintahkan aku untuk menikah, untuk berpasangan. Nah, tunjukkan pada saya ya Allah. Berikan pada saya calon pasangan saya terbaik. Begitu. Ya, jangan jangan dinantikan. Nanti ajalah. Kalau saya sudah mau merencanakan nikah baru gitu minta-minta sama Allah mohon-mohon jangan dari sekarang mumpung banyak waktu ya kan Allah seneng ada ya cari-cari gitu kan ini nih yang cocok nih begitu nanti datang sendiri begitu ya nah konteks datang sendiri itu begitu teman-teman ya bukan nunggu di rumah tanpa ada ikhtiar enggak dong harus ada ikhtiarnya ya tapi ikhtiar terbaik yang saat ini bisa dilakukan nah, ikhtiar langit lah ya ikhtiar langit dengan istikharah begitu ayo minta sama Allah ya minta sama Allah baru semester 1 dan saya yakin teman-teman teh wah paling gue di semester 1 kuliah ya SMA aja kan udah mulai curi-curi pandangan benar nggak saya juga pengalaman lah terus terang oleh malah sudah seperti membuat catatan ini kayaknya lebih cocok nggak cocok pindah lagi kan begitu ya baik itu adik kelas kelas satunya dua kan begitu ya itu boleh silakan itu bagian dari ikhtiar teman seangkatan boleh sok ya buat catatan-catatan khusus mintakan sama Allah hanya barangkali yang harus diantisipasi oleh teman-teman jangan sampai terjebak oleh pola hubungan yang terlarang gitu loh ya. Maaf saya sampaikan ini gitu. Kemudian ya jadi pacaran dan sebagainya yang banyak melanggar syariat. Itu saya mohonlah ke teman-teman jangan sampai seperti itu. Tapi kalau di versi-versi yang saya sebutkan tadi sekedar kita mohon sama Allah, kemudian kita mencoba melis gitu ya, mengaudisi gitu dapat 10 padahal semuanya pada ngamuk nggak apa-apa apalagi sebagai teman-teman cowok nih ya jangan menyerah ya ya tapi jangan juga ditolak dukun bertindak mah jangan haram itu ya ah saya sarankan nih buat teman-teman yang cowok dulu ya ayo berusaha berikhtiar maksimalkan ikhtiar itu ikhtiar langitnya tadi dan istigharah mohon sama Allah. Nah, kalau sudah mulai ada keterbukaan, bukan keterbukaan, maksudnya ada jalan-jalan yang atau celah-celah walaupun kecil, ayo tempuh. Ya, oh ini nih sepertinya datangi orang tua, oke, misalnya atau ta'aruf, oke. Nah itu tema-tema yang mungkin nggak bisa dibahas sekarang sepenuhnya ya. Hanya selintas-selintas. Nanti insya Allah di termin berikutnya kita bahas secara tuntas. Oke, gitulah. Jadi awali kita dengan ikhtiar langit dulu ya teman-teman. Ikhtiar langit. Insya Allah Allah akan melihat itu dan senang dengan itu. Allah akan kasih jalan. Karena menikah itu fitrah. Dan kemudian Allah memerintahkan untuk menikah. Seperti saya sampaikan tadi. Maka menikah itu salah satu tanda keimanan pada Allah. Jadi teman-teman. Tunjukkan keimanan kita. Tunjukkan iman kita pada Allah. Kalau menikah itu salah satu tolak ukur keimanan loh. Ya, terus maaf nih kalau teman-teman sering baca sejarah, ada beberapa memang para ulama yang tidak menikah. Jangan jadi contoh. Wow, Ustaz, itu kan ulama di antaranya sebenarnya Jamaluddin Al-Albani atau siapa yang tidak menikah, misalnya beberapa ulama yang tidak sempat menikah, itu jangan jadi alasan, jadi dalih. Kalau mau jadi dalih ya silakan, Anda harus seperti ulama itu. Ya, sok Anda jadi ulama itu, bolehlah tidak menikah. Kalau kita sibuk dengan dakwah, sibuk dengan taklim dan sebagainya. Oke, kita bukan siapa-siapa, enggak cik atuh, jangan nyontoh yang salah ya, bukan contoh yang salah, jangan mengambil dalih yang salah. Gitu. Teman-teman, tunjukkan saya beriman ya Allah, saya beriman pada Engkau, saya akan menikah, begitu. Ya, apapun yang terjadi, kalau Engkau sudah perintahkan, kalau engkau sudah syariatkan
semua akan buat, semua akan indah pada akhirnya, semua akan baik pada akhirnya. Contohnya saya lah ya, saya itu menikah awalnya dari keimanan teman-teman ya, ya Insya Allah ini apa adanya saya menikah nggak punya modal. Saya sebagai pengurus pesantren waktu itu, teman-teman kalau tahu, apalagi era 90-an itu, era 2000-an, nah, berapa lah pendapatan kalau berbicara pendapatan. Nggak layak lah saya untuk menikah sebenarnya kalau berbicara kan nominal-nominal gitu. Tapi apa yang kemudian menguatkan saya untuk menikah? Iman saya. Saya yakin Allah akan mengurus, akan memperhatikan, akan melindungi saya karena saya mentaati perintah Engkau. Nah, gitu teman-teman. Ayo, ayo, ya, jangan khawatir, jangan takut. Sampai jam berapa ini? Ayo, 10 lah ya. Baik, berikutnya menikah itu tanda taat kita kepada Allah, ya, taat pada Allah. Ya, tunjukkan taat kita pada Allah. Kan sudah sering kita ya kalau mendengar tadi pembacaan ayat suci Al-Quran juga itu serasa membawa kita pada walimah dan akad nikah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan itu semakin membawa aura teman-teman apa tuh istilah yang pas ya untuk semangat untuk menikah. Gitu. Ya, memang temanya ini maksud saya bawa semangat berjihad enggak lah ya. Tema ini kan membawa kita untuk semangat menikah, semangat taat pada Allah saat semangat menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Kita sering mungkin ya kalau teman-teman menghadiri khutbah nikah di walimah nikah itu di resepsi pernikahan kan sering terdengar paman rogima an sunnati palisan mini kan gitu an nikah sunnati paman rogima an sunnati palisan mini nikah itu sunnah kata Rasulullah maka barang siapa yang tidak mau menikah gitulah apa entengnya maka bukan umatku kata Rasulullah ya, saya Pak, kalau kita sebagai umat Nabi, tapi tidak menunjukkan, ya tidak memantaskan diri untuk menjadi umat Nabi. Sayang dong. Salah satu ciri umat Nabi apa? Menikah. Sederhana sekali ya. Kemudian jalan lebar menuju surga. Jalan lebar menuju surga itu. Ya, teman-teman di hadis riwayat ini kalau nggak salah riwayat Tirmizi atau Ibnu Hibban ya. Kata Rasulullah, sempurnakan agama dengan menikah. Karena menikah itu separuhnya agama. Separuh agama itu menikah. Separuh ibadah itu menikah. Separuh pahala itu menikah. Sebelum menikah, setinggi-tingginya, sesoleh-solehnya. Kalau belum menikah, Anda cuma dapat nilai 50 saja. Itu paling tinggi, itu paling tinggi. Saya yakin nggak akan bisa yang mencapai itulah. Ya, di masa lajang mah pengennya kan lebih bebas, lebih begitulah ya. Maka untuk menutupi kekurangan yang 50 di saat sendirian, kata Rasulullah Allah itu menikah. Karena itu pundi-pundi pahalanya itu Masya Allah. Luar biasa teman-teman. Beberapa riwayat menyebutkan, ini supaya nikah berumah tangga itu indah ya. Supaya terlihat begitu indah, memang indah sebetulnya. Ada sebagian ulama menyebutkan dalam rumah tangga ngobrol saja sama pasangan kita setelah menikah itu pahala tuh setiap obrolan itu mengalir pahala. Setiap pelukan yang kau lakukan dengan pasanganmu berguguranlah dosa ya semakin banyak pelukan kan tapi teman-teman masih di awang-awang kan belum membumi belum bisa ya begitu berguguranlah dosa. Ini tidak harus selalu dengan sholat. Kalau sudah berumah tangga, tidak harus selalu dengan baca Quran. Tidak harus selalu dengan sholat hajat loh. Untuk menggugurkan dosa. Cukup engkau tersenyum pada istrimu. Kau sudah menggugurkan dosa. Oh, ya. Kalau ngandelin tahajud kan, ya bangun susah. Misalnya. Ngandelin sholat wajib, khusyuknya susah. Untuk sampai kualitas tertinggi untuk bisa menjadi itu, berat sekali. Tapi kalau dalam rumah tangga cukup senyuman, cukup dengan keharmonisan, cukup kita membelai istri. Ya Masya Allah teman-teman. Ya makanya separuh agama itu nikah. Dan tidak ada syarat rukunnya. Enggak ada coba. Mau pelukan apa? Syaratnya harus mandi dulu. Enggak. Harus wudhu dulu. Enggak. Pelukan-pelukan aja sama istri. Ya. Mau ngobrol-ngobrol aja sama istri. Aduh, luar biasa deh. Dah, kasihan saya nggak tega lanjut aja.
Ya, nanti. Baik. Haruskah takut menikah? Aduh, Insya Allah teman-teman. Kalau apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya amat amat tidak layak kan teman-teman tuh takut menikah. Ya, teman-teman saya yakin orang-orang yang beriman sama Allah. Apa yang harus ditakutkan dengan menikah? Tidak ada teman-teman. Oh, tuh Ustaz, zaman sekarang mah nikah teh mahal ya. Terus beban ekonominya berat. Ya itu karena di pikiran kita ya dibebani dengan hasil apa temuan-temuan kita di lapangan yang kebetulan yang begitu. Tidak semuanya begitu itu cuma 0, sekian persen menurut saya yakin begitu teman-teman. Ya, yang takutlah, yang takut menikah. Kalau perlu pakai ayat nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah kalian yang sendirian, wahai, ini perintah Al-Qur'an loh, perintah Allah ini. Nikahkanlah. Nah, ini sebenarnya sedikit ya di catatan nih. Angkihu itu artinya tuh nikahkan. Kalau nikahkan sebetulnya peran utamanya di pihak kedua. Ya, katakanlah teman-teman ini yang sedang mau menikah atau bahkan bukan sedang lagi, ya, mau menikah begitu. Maka peran utamanya itu bukan di teman-teman yang mau menikah, perannya justru di luar itu, di pihak lain. Siapa? Orang tua lah, pemerintah lah, ya, ustadznya kah, murabinya kah, siapanya, dosen bahkan mungkin. Harusnya begitu. Kalau peran ini ya nikahkan gitu. Jadi memang teman-teman nih saya bercerita sedikit zaman Rasulullah ya. Pemuda zaman Rasulullah nih, gak gengsi. Datanglah ke satu majelis, di situ ada Rasulullah dan para sahabat. Nah ini tipikal pemuda zaman Rasulullah nih ya. Supaya teman-teman bisa jadi inspirasi. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika ditanya Rasulullah, apa mau wahai pemuda? Saya mau menikah ya Rasulullah. Oh, kamu belum menikah? Ada Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Itu ya. Ada beberapa kasus dalam hal ini. Satu kasus kata Rasulullah, wahai para sahabat, kita memiliki anak muda yang pemberani. Berani dalam arti dia mau menikah. Terus Rasulullah ngaharewas, sudah punya apa kamu? Ada yang menjawab, cukuplah ya Rasulullah, sekian-sekian untuk biaya menikah. Oke lah kalau begitu. Langsung Rasulullah menghadap para sahabat, wahai para sahabat, sahabatku, siapa di antara kalian yang punya anak gadis? Begitu. Simpelnya Rasulullah mah, ya. Siapa yang punya? Ada yang ngacung nih, saya Rasulullah. Mau nggak sama pemuda ini? Kamu angkat jadi mantu. Mau ya Rasulullah. Besok kita nikahkan. Begitu. Ya, jadi peran orang tua, para tokoh, pemerintah itu dominan. Kalau zaman Rasulullah, ya Rasulullah dalam hal ini ya. Itu ada lagi pemuda yang datang, ya Rasul saya ingin menikah. Lihat apa penampilannya Rasul juga sebenarnya agak sedih ya, sudah hitam dan gitulah. Pokoknya tidak cukup modal sebetulnya. Kata Rasulullah, kamu belum belum punya calon? Belum ya Rasulullah. Dalam hatinya mungkin dia bilang, boro-boro ya Rasul, siapa yang mau pada saya gitu. Hanya saya mengadu pada engkau ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu. Kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Cuman masa nggak punya apa-apa pisan begitu kata Rasulullah. Aku cuman punya cincin besi aja ya Rasulullah. Ya udahlah, itu nanti jadikan sebagai eh, mas kawin begitu. Terus Rasulullah mengatakan, Rasul, siapa di antara kalian yang punya anak gadis dan mau mengangkat mantu pemuda ini? Begitu. Makanya bahasnya angkihu nikahkan gitu. Nah, memang teman-teman bernasib kurang baik dalam hal ini ya. Karena di posisi itu berat untuk saat ini. Jadi teman-teman lebih dominan sekarang. Harus betul-betul mandiri ya, individual begitu. Oke lah nggak apa-apa ya. Yang penting Apa coba jangan pakai takut. wifi itu? Oke. Dan orang-orang yang layak menikah dan hamba-hamba sayamu ini kita sudah tidak zamannya dan hamba sayamu yang perempuan. Jika kalian atau jika di antara calon para pengantin ini yang akan menempuh rumah tangga ini dalam keadaan tidak punya, miskin, fakir itu lebih parah dari miskin sebetulnya. Yughnihimullah min fadli. Allah akan cukupkan dengan karunia-Nya. Tuh, teman-teman. Yakin nggak? Tadi kan teman-teman orang beriman, yakin ya perintah nikah itu perintah Allah, tunjukkan keimanan kita, Allah akan menjamin. Inilah yang pengalaman pribadi saya teman-teman. Saya pegang ini loh mau menikah. Saya tidak punya apa-apa mau menikah. Sepeser pun nggak punya.
Saya bilang orang tua saya tidak berkecukupan. Saya bilang ke saudara saya pun sama. Saya minta tolong ya Allah, saya sudah menikah, tapi saya tidak cukup. Akhirnya saya melamar, 2 minggu kemudian saya menikah. Saya tidak cukup waktu untuk mempersiapkan diri dalam hal-hal yang sifat materi. Enggak. Saya hanya minta sama Allah, ya Allah, Engkau sudah menjanjikan ini semua, tunjukkan ya Allah, Masya Allah, teman-teman. Tiba-tiba saja, nah peran tokoh itu ternyata memang tidak bisa eh, di, dihindarkan, ditiadakan begitu saja. Tiba-tiba ada yang ngasih ini, maaf ya, bukan berarti saya suka dikasih, enggak. Tiba-tiba aja, Ustadz mau menikah ya, betul. Perlu apa? Perlu apa gitu loh. Masya Allah, ya. Tapi tentu tidak harus dicontoh semuanya. Kalau gitu mas saya juga mau begitu. Siapa tahu enggak begitu juga ya. Kalau teman-teman yang Ikhwan, tentu saja harus ada persiapan-persiapan tertentu. Nanti kita bahas ya. Jadi Masya Allah ini kalau dibahas tentu akan lebih banyak. Next aja, teman-teman sudah jam 10 lebih. Oke, next. Nah, ini salah satu kajian pernikah ada di sini mulainya. Kapan atuh harus menikah? Ya, ada hadisnya nih, teman-teman semuanya. Ya, yang disasar oleh Rasul ini, ya masyarus sabab, wahai para pemuda. Para ulama sepakat sebetulnya tidak ada batas menikah dalam Islam, kecuali balik saja. Ya, kalau sudah balik, terus mampu menikah, al-ba'ah itu menikah. Ya, menikah dalam pengertian yang sempit apa? Menggauli istri. Loh, sudah balik, sudah kira-kira siap menikah, menggauli istri, disitulah boleh menikah kalau dalam Islam. Ya, oke lah, tentu kita tidak bisa serta-merta sesederhana itu ya, karena mungkin beberapa tetap harus ada eh, apa syarat-syarat tambahan supaya kalau begitu kan nanti bisa bahaya ya. Kalau ini terlalu terlalu dilonggarkan, longgar seperti ini, tentu ada apa namanya batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan. Tapi prinsip dasarnya dalam Islam seperti itulah teman-teman. Nah, jadi kalau begitu boleh dong kuliah sambil menikah, boleh tentu saja. Saya baru semester 2, oh boleh. Tingkat 2, oh boleh. Silakan. Tidak ada aturan dasar dalam Islam. Ya, begitu. Nah, ya teman-teman. Jadi tidak ada. Kapan? Kemudian sesegera mungkin. Teman-teman yang hadir di sini, saya kan sudah balik semuanya ya. Balik semuanya. Kapan? Sesegera mungkin. Dan menikah mah harus segera. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz. Wahai para pemuda, memang sasarannya ke Iwan dulu ya. Kalau kalian sudah sanggup untuk menikah, menikah dalam pengertian sederhana, bisa menggoli istri, cukup fisik begitu loh. Ya cukup fisik, mental. Ya menikah saja. Gitu. Seolah-olah sebetulnya dalam Islam tidak ada keribetan, keruwetan dengan berbagai syarat dan maaf ya apa upacara adat istiadat kebiasaan dan sebagainya nggak ada dalam Islam sebetulnya ya tidak harus ini harus itu harus begini dulu harus begitu nggak ada dalam Islam teman-teman ya ayo kalau sudah cukup umur gitulah bahasanya ya di situ relatif tentu kembali kepada masing-masing segeralah begitu. Tapi tentu tidak menafikan pertimbangan misalnya nih. Ada teman-teman yang kebetulan punya keinginan, saya belum belum mau menikah dulu lah, mau membahagiakan dulu orang tua. Oke, silakan. Ya, silakan. Tapi tentu ada batas. Karena syabab itu menurut ulama Syafi'iyah di antaranya nyebut usia maksimalnya 40 teman-teman. Dan itu paling tinggi loh itu, 40. Ada yang mengatakan 30. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membatasi diri untuk memposisikan diri, memaksimalkan dulu posisi lajangnya itu sebelum menikah, maksimal itu ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 40, tapi menurut saya 40 terlalu jauh ya untuk saat ini karena sudah lampau. Jadi makanya silakan teman-teman pertimbangkan, tapi yang jelas tidak ada dasar untuk memulai kapan menikah kecuali setelah balik saja. Begitu. Ya, bolehlah. Nanti ada acuan lain ya, misalnya undang-undang negara kita kan perempuan tuh berapa sekarang? 19 ya. Kalau undang-undang 1974 itu 16 tahun. Nah, sekarang diubah jadi 19 tahun.
Laki-laki, teman-teman laki-laki itu 21 tahun. Oke, itu acuan lain lah, tapi tidak mengikat saya. Gitu. Jadi silakan teman-teman, ayo lanjut aja menikah segera dari sekarang. Inilah teman-teman, saya merasakan sebagai orang tua ya, walaupun saya belum punya anak yang menikah, belum ada yang cukup menikah. Ini yang tadi saya sampaikan sebagai salah satu materi khutbah nikah biasanya, atau pembekalan pranikah. Ada pihak yang harus betul-betul menjadi pertimbangan kita. Menikah itu bukan hanya salah mengenai diri kita sendiri, tidak. Ada satu pihak yang harus menjadi pertimbangan kita. Ini khusus untuk akhwat terutama. Yaitu siapa? Orang tua kita. Jadi menikahnya kita tidak hanya membawa kebahagiaan pada kita dan pasangan kita, tapi juga membawa kebahagiaan pada keluarga besar kita, wabil khusus orang tua kita. Gitu loh. Ya, untuk orang tua yang secara kehidupan sosialnya masih lazim, itu betapa bahagianya ketika orang tua tahu, jangankan sudah sampai pada proses berumah tangga, baru menyatakan niat menikah saja. Tahu nggak teman-teman? Saya punya teman banyak, itu bahagianya luar biasa. Jadi membahagiakan orang tua tidak harus selalu dengan kiriman materi yang melimpah-limpah, enggak, malah enggak semua orang tua suka seperti itu. Tapi salah satunya ketika teman-teman ini di usia lajang sekarang menunjukkan kualitas hidup yang sebenarnya, salah satunya apa? Siap untuk menjalani rumah ya. Nah, itu teh bagi orang tua mah ya, bagi orang tua, Masya Allah. Ada satu kebahagiaan hidup yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, sulit diharga, sulit dinilai dengan angka-angka. Ketika anak, mah, pah, saya sudah siap untuk menikah. Oh, Masya Allah. Luar biasa itu. Ya, kayaknya gunung emas lewat deh itu orang tua. Kayaknya lautan luas tuh lewat semua mutiara segi lewat. Bahagianya orang tua ketika mendengar sang anak saya siap untuk menikah. Terutama di pihak akhwat ya, maaf dalam ini. Luar biasa. Terus berikutnya paling nanya, sudah punya calon? Belum. Tapi nggak apa-apa. Dia itu sudah luar biasa ya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, dalam hal ini saya ingin menekankan jangan sampai takut untuk menikah. Ya, kalau yang teman-teman saksikan di sekitar ya di orang-orang sekitar itu ternyata yang boleh dikata seperti gagal dalam rumah tangga, gagal dalam menikah. Jangan berhenti di situ dong lihatnya, lihat yang lain-lain, perhatikan yang lain-lain. Lebih banyak lagi mereka yang sukses dalam menjalani rumah tangga. Iya, ya, makanya kayaknya harus sering ikut begini dong ya, supaya tertutup itu ya apa hasil apa yang dilihat, apa yang dipandang selama ini sebenarnya nggak ada apa-apa lah ya, nggak ada apa-apa. Kalau dibandingkan dengan apa yang disampaikan sekarang, begitu. Oh, masalah materi, Ustaz. Saya ulah jangan jauh-jauh ya. Saya modal dengkul, istri modal dengkul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, walaupun mungkin tidak sebanyak yang diduga atau yang dibayangkan, tapi saya bisa menjalin baik-baik saja alhamdulillah. Begitu ya. Jangan takut, teman-teman bisa jadi jauh dari saya, lebih jauh dari saya. Allah akan melindungi teman. Ya, tetap optimis, tetap selalu yakin Allah akan melindungi kita. Nah, kalau kalau di Sunda ini saya kan orang Sunda ya, kami ada di Bandung ya, betul ya teman-teman ya. Nah, orang Sunda umumnya itu ada semacam falsafah. Kalau Sundanya begini, gak akan mual ayah nu beunghar bubujangan ya. Tidak akan ada orang yang kaya sukses dalam keadaan sendirian gitu loh. Nah, karena pengertian suksesnya bukan karir. Bisa aja kalau karir mah sukses, oke sendiri malah mungkin lebih terbuka untuk bisa sukses dalam karir ketika sendiri. Tapi pengertian yang dalam falsafah Sunda itu maksudnya bisa menempuh kebahagiaan, bisa merasakan kebahagiaan dalam kondisi sendirian. Gitu. Karena apa? Karena memang kita untuk bisa mencapai kedudukan tertinggi dalam hidup perlu pasangan loh teman-teman. Ya, ya bahkan di peribahasa yang lain, ketika orang sukses ada dua wanita kan di baliknya. Benar gak sih? Ya kan? Siapa yang satunya? Satu ibu, dua
pasangan istri gitu loh ya. Jadi Anda teman-teman semua sukses yang menikah, nggak ada yang sukses tanpa menikah ya, dalam pengertian yang tadi yang saya sampaikan. Oke, next teman. Eh, Lanjut. Adakah syarat menikah teman-teman? Aduh ya, memang kita hidup di zaman yang nggak bisa menafikan atau bahkan menghindari arus arus adat istiadat kebiasaan masyarakat kultur dan tapi sebetulnya kalau dalam Islam kita acuannya Islam, cuma satu aja syarat menikah tadi sudah disampaikan ya, sebenarnya apa, al-ba'ah. Ketika sudah bisa siap menggauli istri, ya, ketika masuk usia balik gitu. Ya, apa harus mampu punya biaya? Memang ada sebagian ulama mengatakan selain kemampuan menggauli istri harus punya biaya akad nikah dan mahar, walimah serta biaya nikah. Tapi saya perlu tegaskan di sini ya, ulama ini tidak bermaksud memberatkan teman-teman atau para yang akan menikah gitu, enggak. Karena biaya akad nikah itu kata Rasulullah apa coba? Aulim walau bisyadin. Menikahlah. Adakanlah walimah akad persepsi menikah walaupun hanya dengan menyembelih satu kambing. Teman-teman, satu kambing di Arab itu porsi untuk 4 orang. Jadi menikahlah walaupun yang diundang 4 orang, paling banyak 5 orang. Ya kalau di kita mah mencinta ayam lah, atau beli ayam 1 kilo. Tidak ada keharusan resepsi harus nyewa gedung, sewa ini, sewa wah, dengan harga yang mahal. Nggak ada dalam Islam. Walaupun memang ini jadi tantangan tersendiri ya bagi teman-teman. Dan itu harus harus ada komunikasi yang saya menikah sangat sederhana lah gitu ya. Tapi yang jelas, kalaupun ya harus begitu, selalu ada jalan. Gini maksudnya, oke lah itu nggak mungkin kita terlalu sederhana hanya makan dengan tempe tahu kan nggak mungkin. Tapi pasti ada jalan loh. Karena ini kan dalam rangka mentaati perintah Allah, Allah akan kasih jalan loh teman-teman. Jangan khawatir. Ya, kalaupun misalnya kita pakai pendapat ulama yang kedua bahwa syarat harus menikah bagi terutama bagi dalam hal ini, Ikhwan harus punya sejumlah biaya, insya Allah kasih jalan lah. So teman niatkan, saya mau nikah tahun ini, pasti kasih jalan sok, buktikan, buktikan, karena itu Allah yang berjalan. Ya, itu terus biaya biaya nafkah, lah ya ilah teman-teman, kan ada istilah begini, sebelum menikah makan satu piring, ya kan? Apakah setelah menikah teman-teman berdua sama istri jadi sepiring berdua, setengah piring kan? Enggak. Malah piringnya tambah banyak, punya kompor sendiri. Sok, teman-teman sekarang lah masih bujangan ya, masih lajang atau yang masih di kampus, saya yakin lah itu kompor bareng-bareng ya. Entah untuk kita nebeng biasanya. Piring satu ya, gitu. Pun kadang-kadang gantian sama teman sok menikah. Saya yakin 3 lusin pasti ada minimal itu. Iya, udah menikah itu. Ya, padahal makan tetap aja seperti yang dipakai. Nah, cirinya Allah itu memberkahkan nikah itu. Gitu. Jadi jangan khawatir lah, pasti selalu ada jalan. Tapi bukan berarti, tapi tidak gini. Maksud saya tidak menafikan. Ya kalau misalnya malas-malasan, nggak mau bersama ya, iya. Itu masalah masalah individu. Tapi selama ada ikhtiar mau berjuang, insya Allah Allah kasih jalan. Ya, jangan khawatir. Begitu nggak ada orang sukses itu dari lahir ada sih, teman-teman? Orang kaya dari lahir ada nggak sih? Nggak ada. Ya, sebelum menikah malah modal dengkul, udah menikah, luar biasa. Ya, berkembang menikah. Berkembang. Makanya, kalau saya nih pribadi, kapan itu menikah? Anda sudah siap menikah? Sudah pede untuk, maaf ya ini, menggauli istri? Udah nikah aja, nikah. Allah akan kasih semuanya. Ya, begitu. Kalau saya nih agak ekstrim sedikit. Tapi boleh teman-teman ambil yang kedua, bagus juga ya. Oke, next. Terakhir nih mudah-mudahan ya, karena udah waktu juga nih. Nah, dengan siapa kita baiknya menikah? Ya, maaf nih teman-teman kalau misalnya agak kurang sistematis nggak apa-apa lah ya. Biar saya yakin teman-teman mah anak muda yang masih mantep lah ya, mudah untuk menangkap apa yang disampaikan. Apalagi sudah ngebet mau nikah lebih-lebih lagi ini. Kapan? Siapa pasangan terbaik untuk kita jadikan sebagai pasangan hidup? Ya, nomor satu ini nanti kita bahas secara lebih detail tuh di kesempatan yang lain insya Allah. Nah, ini kalau teman-teman masih mau untuk ikut lebih
apa detailnya, penjabarannya mungkin nanti ada kesempatan berikutnya ya. Ya pasti ini dalam unsur keimanan tadi ya. Kalau muslimah wajib ya harus muslim. Maaf nih teman-teman akhwat. Satu keberkahan dalam kita menikah. Wajib ya, nggak boleh. Tapi kalau muslim, tentu yang diutamakan harus muslim. Hanya boleh dalam satu ayat Al-Quran disebutkan berpasangan, berpasangan dengan nih, maksudnya berpasangan dengan ahlu kitab tapi ya Yahudi Nasrani. Hanya saya termasuk yang punya pendapat rasanya ahlu kitab sekarang yang disebutkan wal muhsanatu minal ladina utul kitab itu sudah tidak ada. Perempuan-perempuan yang terjaga dari kalangan Yahudi Nasrani yang masih memegang kitab aslinya terus punya kecenderungan untuk masuk Islam, tertarik pada Islam, bisa menjaga diri, aurat dan sebagainya. Rasanya nggak ada menurut saya sekarang. Ya, jadi ya sudah jangan cari yang aneh-aneh, cari aja yang muslimah. Oh, banyak, masih banyak sekali. Jangan cari yang aneh-aneh, gitu ya. Ini kan saya bisa berdakwah loh. Enggak lah, ya. Kecuali kalau memang sudah nyata-nyata. Makanya sekarang disarankan kalaupun kita punya calon katakanlah ini, punya calon pasangan yang kebetulan non muslim harus masuk Islam dulu, ya. Harus Islam dulu. Kalau walaupun bisa masuk kategori yang ahlu kitab, aduh saya khawatir sekali, ya. Nah, masih banyak lah muslimah ya, teman-teman muslim. Begitu. Oke, mungkin rasanya cukup sekian dulu ya untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan eh, bisa ya sedikit banyak mencerahkan, memberi motivasi teman-teman. Tentu ini akan menimbulkan banyak pertanyaan dan kepenasaran. Silakan nanti mungkin ada sesi tanya jawab barangkali ya. Sesi tanya jawab dipersilakan. Dan materi pranikah ini masih cukup panjang teman-teman sebetulnya ya. Tadi kriteria masih global. Nanti kita bisa mulai perinci. Karena kadang-kadang mentok itu di situ ya. Ada yang pasang kriteria terlalu tinggi ya itu nggak dapat dapat akhirnya. Ya. Jadi gini, ada istilah sekupu. Nah ini sekupu nanti akan kita bahas juga ya. Sekupu itu gimana sih pandangan Islam begitulah ya. Nah, jadi kita harus maaf ya harus berkaca juga kita itu. Kita bikin kriteria pada calon pasangan kita itu mengukur kita juga gitu ya. Nah nanti kita bahas. Nah, seringkali ketika salah menempatkan kriteria terlalu tinggi misalnya, atau bahas sama juga terlalu rendah ya, ini kan jadi persoalan, jadi persoalan, gitu ya. Ketika kita menentukan kriteria, dan itulah poin-poin yang akan kita bawa ke istikharah kita sebetulnya. Kalau sudah masuk pada tahapan sudah menjalani proses gitu ya. Tapi kalaupun itu belum, kita sudah harus belajar dari sekarang. Saya ingin punya pasangan saya teh begini, begini, begini itu mintakan semua sama Allah ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, rasanya sekali lagi cukup sekian lah, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf, bahasa saya sudah bahasa bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kurang bisa menyelami lagi bahasa teman-teman karena udah jomplang ini usianya ya. Tapi mudah-mudahan lah, tidak sedikit banyak eh, tidak jadi gajah seperti itu. Ya, mohon maaf ya. Nggak bisa muda lagi, walaupun jiwa masih muda, insya Allah. Begitu. Baik, terima kasih. Dipersilakan, saya kembalikan ke host. Masya Allah, Ustaz. Semoga apa yang tadi dipaparkan oleh Ustadz itu bisa apa ya, bisa memotivasi teman-teman semua nih, teman-teman yang masih jomblo ataupun jomblo fisabilillah ya teman-teman. Ah, Nah, mungkin teman-teman semuanya udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan yang menarik ataupun masih bingung gitu terkait apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Saya kasih waktu buat teman-teman untuk bertanya. Boleh untuk teman-teman yang mau bertanya itu di kolom chat ataupun langsung on mic gitu. Mangga raise hand dulu buat teman-teman yang ingin bertanya.
Boleh, teman-teman? Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah. Dengar ya? Takutnya suara saya tidak terdengar. Takutnya saya Boleh tidak nih, terdengar. dari 55 peserta, saya yakin gitu dalam pernikahan ini tidak apa ya, tidak cukup sekali pertemuan. Nah, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ataupun masih Ustaz gimana nih perihal ini ataupun perihal yang sedang marak terjadi Ini ada pertanyaan di chat. di kolom chat. Oh, boleh. Ya, di kolom chat tadi. Sambil nunggu yang mau on mic ataupun yang mau langsung bertanya, saya coba bacain dulu pertanyaan yang ada di kolom chat ya, teman-teman. Kalau Nah, gini mendoakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ketika kita mencintai dalam diam, bagaimana cara menyatakan pernikahan dengan baik dan sopan kepada si Pulana? Masya Allah, kata-katanya. Gimana nih Ustaz? Untuk Baik, pertanyaan seperti ini. satu-satu aja ya. Boleh Ustaz, boleh, boleh. Ya, baik. Eh, pertanyaan yang baik, insya Allah. Berarti ini dari Ikhwan ya. Gini, teman-teman, sebagai sesama Ikhwan ini saya sarankan kita punya cukup keberanian lah. Cukup keberanian untuk mengungkapkan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah lah. Ya, hanya boleh langsung, boleh melalui media. Media itu bisa dalam bentuk orang juga ya. Kalau Rasulullah dalam bentuk orang. Bahkan kalau Rasulullah bukan dari Rasul ya. Kalau dengan setiap di jamaah malah dari akhwat. Nah ini juga sebagian apa sekalian nih buat akhwat. Tidak ada salahnya ketika kita sudah masuk ke ruang itu ya. Nah, niat nikah sudah ada, memulai proses sudah disiapkan, terus kebetulan misalnya, atau bukan kebetulan barangkali jalan terbuka ada seseorang yang mungkin menjadi harapan kita katakanlah begitu, ya sampaikan saja ya. Eh, Ketika kita menyampaikan secara langsung, akhir itu sudah termasuk sopan kalau dalam Islam. Hanya saya pribadi kurang setuju lah dengan cara-cara yang ya maaf ya nembak dengan apalah gitu dengan banyak model begitu enggak. Kalau dalam Islam itu sampaikan ya dengan kata-kata langsung atau kata-kata sindiran gitu loh, gentle gitu loh ya. Kalau sebagai ikhwan sampaikan aja caranya, modelnya, ruangnya di mana, kapan, itu silakan nanti cari yang pas begitu. Nah, tidak berani dong langsung nih, oke pakai orang dong ya, pakai suruhan apa istilahnya macam lang gitu. Itu tidak dipersalahkan teman, silahkan dalam Islam diperbolehkan begitu ya. Tolong sampaikan bahwa saya setelah mengamati apalah gitu kata-katanya, melihat akhwat tersebut eh, menjadi bagian dari harapan saya untuk bisa menjadi pendamping begitu. Jadi kalau dalam Islam itu gentle aja, dan itu sudah masuk sopan. Lebih gentle lagi kalau langsung ke orang tuanya. Tapi itu butuh ini ya, butuh keberanian lebih dan terus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kalau ujung-ujung datang ke orang tua kan berarti ya sudah satu kitanya harus memang sudah betul-betul siap. Ya. Nah, jadi cara sopan mana tadi? Mohon maaf, diulangi lagi. Cara sopan untuk mengungkapkan ya, teman-teman, ya sudah sampaikan aja. Itu sudah sopan dalam Islam. Menurut saya sopan, sampaikan dengan baik-baik gitu. Tentu dengan siap berbagi resiko ya, teman gitu. Ternyata ahwatnya dia bisa jadi setuju, bisa jadi tidak ya, tapi secara keseluruhan sebenarnya setuju. Atau misalkan meminta waktu atau misalnya bahkan menolak dengan baik-baik atau bahkan menolak dengan cara kurang baik, tidak baik, kita harus siap. Tapi tentu saja ya nggak ada ini ya teman. Dan kalau kita pakai ajaran Islam tuh nggak ada cara tertentu sebetulnya, tapi sudah termasuk sopan, sampaikan saja bagus dong ya.
Ya, apalagi sudah di sama-sama temnya, frekuensinya sudah sama dewasa mah, sudah sama mengerti lah gitu. Gitu kan banyak cerita-cerita dari yang saya pernah dengar, saya tahu ya. Sampaikan aja, saya tertarik dan mengajak Anda untuk menikah, misalnya itu vulgarnya ya. Atau kalau mau, ayo kita nanti menempuh hidup bersama, berpasangan dan sebagainya. Ya, ada yang memang reaksi macam-macam ya, tapi umumnya insya Allah tidak akan ada masalah. Dan itu sudah termasuk bagus, ya, begitu. Jadi sampaikan saja. Baik secara gentle langsung berhadapan di kesempatan dengan cara yang baik tentu saja, atau melalui orang. Dan melalui orang itu insya Allah juga baik. Dengan cara yang baik-baik. Gitu. Dengan siap dengan segala resikonya, tapi ya kade. Nah dalam hal ini gini teman-teman, perlu juga saya sampaikan ya. Ahbib habibaka haunamma terus cintailah orang sewajarnya. Kak Pak Innahu yakunu bagi duka yaumamma. Karena kalau berlebihan atau setiap orang yang kita cintai suatu saat akan kalian benci. Gitu. Nah, ini takaran cinta yang disebut oleh Rasulullah itu memang relatif ya. Tapi yang jelas ketika kita menyukai mencintai seorang, cintailah sewajarnya. Ya. Sewajarnya itu gimana ya? Mengalah itu mah diformulasi oleh teman-teman gitu. Yang penting mah jangan sampai cinta mati lah. Cinta non, apalagi ya? Cinta mati, cinta ya cinta hidup berarti. Jangan sampai cinta mati, cinta hidup aja. Gitu ya. Formulasi saja, formulasikan oleh teman-teman. Kata Rasulullah, ahbib habibak haunama. Cintailah sewajarnya, sesederhananya. Apa ukurannya kalau boleh saya sebut? Ketika kita ditolak, kita enggak gimana-gimana. Ketika ternyata cinta itu kandas, kita nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Paling pingsan, ya nggak apa-apa lah. Pingsan sedikit. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Oke, sampaikan aja lah langsung gitu. Sampaikan pada orangnya secara baik-baik gitu dengan bahasa yang tentu santun dan syar'i itu ya gitu syar'i. Jangan apalah ngegombal sana sini, jangan dulu. Udah nggak dibutuhkan pada waktu seperti itu. Oke, apa pertanyaan berikutnya ya teman? Ada nggak? Masya Allah. Gitu ya, Akhi, untuk pertanyaan pertama. Nah, lanjut untuk pertanyaan kedua. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, terkait kriteria pasangan nih. Bagaimana cara menyamakan atau menemukan titik temu pada kriteria pasangan dari apa yang kita mau berbeda dengan yang orang tua mau. Nah, jadi dia tuh mau tapi orang tuanya tuh nggak mau gitu, Ustadz. Iya, Nah, iya. gimana itu mentitik temukannya? Baik. Bagus juga nih, tapi sebetulnya ini perlu ada pembahasan lebih detail tentang kriteria pasangannya, karena memang kita dibatasi waktu juga ya. Gini, eh, posisi ini yang bertanya Ahwat apa Iwan ini? Eh, Ahwat atau Iwan? Karena tentu beda cara cara jawabnya ini. Ahwat ya. Nah, kalau Ahwat, nah mohon nih Ahwat nih, sebetulnya Ahwat ya. Ini untuk pertanyaan Ahwat. eh, Posisikanlah kita sesuai syariat, di mana keputusan untuk sampai pada jadinya iyahnya itu pasangan yang akan mendampingi kita menempuh jalur apa? Menempuh tahapan misalnya khitbah dan selanjutnya akan itu dominannya kan ada di orang tua. Gitu. Dakwat nih ya, dakwat. Dominannya ada di orang tua. Kita boleh menentukan membuat kriteria pasangan dari sekian poin yang ada ya, kemudian ternyata orang tua juga membuat kriteria tertentu untuk pasangan kita, maka satu hal yang penting bagi teman-teman akhwat khususnya itu kepatuhan pada orang tua, dengan konteks tentu saja orang tua kita sayang dan akan memilihkan yang terbaik bagi kita. Begitu. Ya, jadi posisikanlah kita, jadikanlah poin utama untuk menyelaraskan kriteria itu, kriteria kepatuhan kita kepada orang tua. Kalau misalnya kita terlalu tinggi, orang tua rendah, kita turunin. Dan nggak apa-apa. Ya, itu setelah melalui proses musyawarah tentu saja, diskusi dengan orang tua,
Orang tua pengennya misalnya kamu tuh yang penting saya nggak apa-apa lah background pekerjaannya swasta. Padahal teman pengennya PNS misalnya turunin aja nggak apa-apa. Karena orang tua pasti gini, tidak ada yang lebih tahu dari kita selain kita dengan Allah. Itu konteks keimanan. Kalau konteks kehidupan tidak ada yang lebih tahu dari kita selain kita sendiri dan orang tua. Bahkan beberapa aspek orang tua lebih tahu dari kita. Hanya maaf nih ke teman-teman, walaupun teman-teman saya yakin sudah banyak pengetahuan, pengalaman saya. Tapi tetap bab-bab non teknis, non akademis, non teoritis itu orang tua lebih tahu loh. Dan pada saat kita memiliki apa komitmen untuk lebih mendahulukan patuh kita pada orang tua, disitulah keberkahan. Nah, ini salah satu keberkahan yang tadi diangkat dalam tema kita kali ini. Itu salah satu keberkahan yang akan terangkat begitu. Karena gini teman-teman, kita nggak bisa membuat analisa jauh ke depan tentang masa depan hidup kita. Wah, kalau kalau menurut kriteria saya, kalau ini jadi saya akan menemukan hidup saya begini-begini. Enggak, teman-teman. Enggak ada. Semuanya itu blur tentang masa depan, Mak, kalau sudah urusannya begini. Nah, maksud saya, jangan terlalu begitu ketat dalam hal kriteria kalau itu disandingkan dengan kriteria yang dikemukakan oleh orang tua. Gitu. Tapi ini jadi panjang ya. Kecuali kalau misalnya orang tua membuat kriteria yang sudah kelihatan menyimpang dari syariat, nah itu modal lain lagi ya. Nah, seperti saya yakin hal ini tidak akan terjadi. Jadi bagi teman yang sudah membuat atau memiliki kriteria yang kemudian ternyata kebetulan orang tua juga punya kriteria tersendiri, maka dahulukan kepatuhan kita. Kemudian yang kedua, banyak-banyaklah bermusyawarah dan berdiskusi dengan orang tua kita. Mudah-mudahan sampai pada titik temu. Tetapi kalau itu tidak juga ketemu titik temu, maka angkat ke poin utama, patuhlah sama orang tua. Ya, insya Allah. Saya yakin nggak akan ada tuh orang tua yang membiarkan anaknya menderita atau membuat masa depannya makin gajah. Saya yakin nggak ada lah. Pasti akan membuat kita yang lebih baik lagi. Begitu. Ya. Nah, kalau orang tua justru yang ternyata terlalu tinggi nih kriterianya dengan apa yang kita tetapkan, misalnya, ya, eh, ya tetap kembali kepada upaya kepatuhan kita dan ikhtiar lebih. Nah, mungkin di sini kita harus lebih ya, ikhtiar lebih untuk mengajak orang tua melihat maksudnya mempertemukan kriteria itu supaya sampai pada titik temu yang terbaik, gitu ya. Terus boleh kan kita melibatkan pihak lain untuk semakin menguatkan titik temu? Boleh, silakan. Misalnya teman nih akhwat yang minta pandangan dong dari Ustadz, masukan dari siapa yang lebih paham atau yang lebih dulu berpengalaman, sampaikan pada orang tua kita. Ya, seperti itu. Eh, Memang nanti di realita mah tak semudah yang dibayangkan, tapi akan selalu ada jalan keluar. Yakin, ya harus yakin, insya Allah begitu. Oke teman-teman, itu mungkin mudah-mudahan eh, bisa dipahami ya. Kurang lebihnya nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang kalau ada kesempatan kita ikut di materi yang berikutnya. Baik, silakan. Masih ada waktu apa Nah, ini sudah habis? masih ada saat. Nah, ini Masih ada ada. Kak Rizky ya, udah Raisen. Mungkin biar lebih interaktif lagi dialognya, Kak Rizky ada yang perlu ditanyakan langsung gitu kepada Ustadz Dadang. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Gini Ustadz, saya mau bertanya nih. Kan ada nih kawan, dia yang bisa dibilang takut lah untuk nikah. Dan bisa dibilang trauma gitu. Karena mungkin orang tuanya sebelumnya pernikahannya bisa dibilang gagal. Nah, gimana sih Ustadz eh, solusi atau adakah cara ataupun amalan gitu Ustadz untuk dia bisa jangan takut gitu lagi, jangan trauma gitu karena pernikahan orang tuanya yang seperti itu gitu. Adakah cara atau solusinya Ustadz? Ya, Terima cukup ya. kasih Ustadz. Ya baik. Udah.
Sebenarnya saya ingin menyoroti masalah trauma ya. Kalau trauma itu kan sebetulnya harusnya pengalaman pribadi ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Kebetulan ini traumanya trauma dari apa yang dia lihat begitu ya. Nah, itu tadi sebetulnya harus ada pihak lain yang coba mendampingi dan diajak untuk melihat kejadian yang sama tapi sebaliknya gitu. Bukan kejadian sama, hal yang sama tapi yang terjadi sebaliknya. Ketika yang dia lihat itu ternyata pernikahan yang gagal, yang berantakan misalnya. Aduh, lihat dong gitu. Ayo kita lihat bagaimana perjalanan berumah tangga yang berhasil, yang sukses, yang sebaliknya dari yang tadi gitu loh. Dan itu sebenarnya banyak loh ya. Banyak sekali, itu justru lebih banyak. Oke lah teman-teman, saya sering membaca ya berita-berita misalnya di Kabupaten A, Kabupaten B itu ada ribuan mengajukan gugatan cerai, kan itu ribuan. Sementara penduduk di kabupaten tersebut itu jutaan, berapa persen coba? Ya, nah itu kan harusnya kita logis dong kalau mau pakai data pun begitu. Nah, sebetulnya saya berani meyakinkan teman-teman bahwa mereka yang menjalani rumah tangga sukses, berjalan normal, baik, harmonis, itu lebih banyak lagi di atas 80-90% begitu. Ya kebetulan yang kita saksikan seperti itu, yaitu eh, harusnya nih harusnya menurut saya jadi pelajaran sebagai apalagi teman-teman yang masih muda punya apa cara berpikir, jangkauan berpikir yang lebih luas, ya, oh berarti ini kesalahannya di sini, oh berarti ini kekurangannya di sini, itu yang kita perbaiki gitu loh ya, itu yang harus dijadikan pelajaran untuk kemudian kita jadikan evaluasi. Nanti kalau saya mah menikah ya nggak akan begitu, misalnya ternyata salah satu pasangannya emosional ya jangan dong, gitu. Carilah yang sekiranya tidak memiliki karakter emosional. Misalnya ini, misalnya aja ya, dan sebagainya. Jadi bagi kalau misalnya ukti nih siapa temannya itu coba dong diajak, bantulah dia untuk "Ah, kamu lihat ya di keluarga kamu begitu ya, coba lihat dong mungkin di keluarga Rizky siapa ini misalnya ukti ini atau keluarga siapa yang tuh lihat ya begitu indahnya mereka, begitu harmonisnya, begitu bahagianya walaupun sudah menjalani rumah tangga puluhan tahun misalnya ya, ayo ajak seperti itu, insya Allah nanti suatu saat akan terobati. Apakah ada amalan tertentu? Sebenarnya tidak ada hotel nikah ya. Tapi satu-satu bukan satu-satunya ya. Salah satu yang utama itu adalah istikharah tadi. Ayo minta sama Allah petunjuk bahwa ya Allah, meskipun saya mendapati saya pernikahan di keluarga saya atau apa itu orang tua atau siapa yang seperti itu yang membuat saya menjadi khawatir untuk menikah, maka berilah saya petunjuk untuk bisa melewati ini ya, tunjukkanlah pada saya untuk bisa menjauhkan ini dan berilah saya pasangan terbaik yang bisa saya jalani untuk eh, tidak seperti yang saya saksikan seperti itu begitu. Jadi kan kalau trauma itu harus ada pendampingan ya, harus ada apa namanya itu terima trauma healing gitu ya, artinya diajak untuk kembali atau menjauh atau menghilangkan trauma yang tadi, insya Allah itu bakal selesai dengan sendirinya. Jadi apa yang dia saksikan selama ini seperti itu harus ada pembandingnya, ya harus ada pembandingnya. Ini kok tuh lihat banyak-banyak lebih banyak lagi mereka yang bisa menjalani hidup rumah tangga itu lebih baik lagi, bahagia sedemikian rupa, bisa membentuk membangun keluarga yang hebat, misalnya anak-anaknya yang relatif sukses lah gitulah kurang lebihnya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi teman-teman memang begitulah. Kita harus paham juga hidup ini kan ujian, ya. Hidup ini ujian. Karena ujian, tak dibuat hidup ini sesempurna yang seperti kita bayangkan, seperti kita pikirkan. Ketika saya menyebut rumah tangga yang indah itu bukan berarti memang seperti nggak ada masalah, nggak ada problem, nggak ada enggak ya. Tapi mereka bisa keluar dari problematika yang ada, dari permasalahan rumah tangga yang ada, gitu loh teman ya. Jadi ayolah ya, jangan takut, jangan khawatir, karena tidak orang beriman tidak takut
Takut apa? Takut apa yang akan terjadi dan tidak sedih apa yang sudah berlalu. Nah, trauma itu kan apa yang sudah berlalu, apa yang kita saksikan walaupun bukan bagian dari diri kita misalnya. Wah, dengan keimanan insya Allah, dengan keyakinan insya Allah, dengan ketaatan kepada Allah insya Allah semuanya akan selesai. Gitu ya. Dan Allah akan ganti, Allah akan tunjukkan bahwa apa yang ada di pikiranmu yang buruk tentang pernikahan, Allah akan rubah semuanya. Gitu. Jadi kembali kepada dasar-dasar yang tadi lah menurut saya. Seperti berilah keyakinan, tunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Gitu. Jangan bisa jadi itu upaya, maaf ya kalau kita sambungkan dengan dunia lain, itu upaya setan. Jadi teman-teman harus yakin bahwa keengganan kita untuk menikah itu artinya keengganan kita untuk menunjukkan keimanan dan ketaatan pada Allah. Lah, setan berperan dong di situ. Ayo kita lawan. Ya, jangan mau kita diajak setan untuk menentang perintah Allah, kecuali memang betul-betul ada alasan-alasan syar'i, itu lain soal. Begitu. Begitu ya, Ukti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak memberikan solusi lah. Jadi ajak teman tuh lihat yang rumah tangga yang lebih baik lagi, ya, terus tanamkan supaya sesungguhnya itu bisa jadi hanya sekedar upaya setan untuk mengelabui kita, sehingga kita terjerembab pada sesuatu yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah. Nauzubillah. Ayo lawan, gitu. Ayo lawan, ya kan? Itu nggak seberapa, gitu. Apa ketika kita melihat orang tidak sukses, tidak baik dalam rumah tangga, otomatis ketika kita bernikah jadi tidak baik? Mana rumus dari mana itu kan? Nggak ada rumusnya. Nggak ada rumus. Contoh, saya menyaksikan beberapa anak dari orang tua yang gagal dalam berumah tangga, anak-anaknya biasa-biasa aja, sukses berumah tangga, lancar-lancar saja. Ya, jadi jangan terpengaruh. Baik, sudah mulai berkeringat ini, saking semangatnya ini. Alhamdulillah, begitu. Ya, sekarang Terbawa muda saya. Nah, teman-teman, sambil kita diskusi Q&A, itu ada dari panitia itu mengirimkan link untuk data sertifikat teman-teman. Nah, boleh diisi dulu. Dan kita tuh karena terbatas oleh waktu ya, teman-teman. Banyak nih pertanyaan di kolom komentar ataupun yang raisen. Mungkin ada cukup 1 atau 2 lagi pertanyaan, perkiraan. 1 aja paling. 1 dulu ya. Oke, nah, itu. Nah, nanti teman-teman yang ingin lebih lanjut bertanya, itu bisa menghubungi IG Smart Qurani. Dan juga ada nanti di link sertifikat itu ketika teman-teman mau lebih lanjut konsultasi ataupun nantinya kedepannya ada beberapa pendalaman materi yang akan disajikan oleh Ustadz Dadang. Ketika teman-teman berminat ataupun ingin mengikuti lagi, tinggal klik saya ingin mengikuti kelas lanjutan, itu ada di link pengisian sertifikat. Nah, untuk yang terakhir mungkin pertanyaannya, Ustadz. Ini ada Kak Yuyun Masrati. Itu boleh bertanya. Bismillah, kedengaran suara Ana. Iya, terdengar, Kak. Vanessa izin bertanya, ada 2 pertanyaan mungkin. Boleh, pertanyaan? Boleh, silakan. Oh ya. Boleh. Ya. Untuk yang pertama, nah tadi Ustadz sempat bilang bahwa di tahun 90-an itu orang-orang itu nikah di usia muda. Itu kan 16 tahun. Nah, kemudian tadi Ustadz bilang seiring berjalannya waktu diganti lagi tuh umurnya menjadi 19 tahun. Nah, di tahun-tahun sebelumnya itu kalau untuk orang zaman dulu ketika mereka nikah di usia segitu, rumah tangga mereka berjalan lancar aja gitu, mulus-mulus tanpa ada kendala lain mungkin yang sering kita jumpai sekarang ini. Nah, kira-kira menurut Ustadz faktornya apa? Kemudian pertanyaan kedua, ada satu kalimat yang sering Anda dengar tuh, jodoh itu cerminan diri. Kan? Jodoh itu cerminan diri. Kemudian dalam Quran juga Allah bilang
perempuan yang baik atau laki-laki yang baik akan disandingkan dengan yang baik pula. Dan yang nggak baik tuh akan mendapatkan yang nggak baik pula. Nah, terus bagaimana dengan mereka yang kalau udah nikah terus cerai lagi gitu tuh, apakah itu pasangan yang baik atau tidak? Terus menurut pendapat Ustadz, pernyataan seperti itu tuh kayak mana, masuk akal nggak? Nya tuh jodoh tuh cerminan diri gitu. Paham Ustadz? Ya, baik, baik. Oh Itu iya, ya, baik, baik. Sudah cukup. Bagus nih, banyak saya pertanyaannya. Ah, yang pertama itu sebetulnya itu undang tahun minimal perempuan 16 tahun. Nah, tahun 90 berapa? 97 itu kalau nggak salah itu dirubah menjadi usia minimalnya 19 tahun. Itu pertimbangan pemerintah gitu. Nah, itu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah ya, bukan bukan keumuman kelaziman pada saat itu. Eh, Kenapa orang tua kita dulu ya, nenek kita ada yang bahkan 12 tahun, ibu saya menikah itu 12 tahun, Mbak. Jadi selesai nikah apa keluar SD, SR waktu itu langsung menikah. Dan itu 50 tahun berjalan alhamdulillah. Aman rumah tangganya. Kalau menurut saya ya, dulu kenapa para orang tua relatif sukses dalam menjalani rumah tangga? Satu mungkin karena mereka tidak tidak seperti sekarang. Beban-beban kehidupan itu tidak seruwet dan tidak seberat sekarang. Dulu ya. Itu satu di antaranya ya. Tapi kalau menurut saya yang lebih utama adalah ketika mereka begitu meyakini bahwa pernikahan itu memang keberkahan hidup. Pernikahan itu keberkahan hidup. Sehingga apapun masalah yang mereka hadapi dalam perjalanan hidupnya, itu selalu dikembalikan kepada norma-norma berumah tangga yang tadi. Nah, saya kan hanya mencari keberkahan hidup. Saya ingin hidup saya diberkahi dengan berumah tangga ini. Maka carilah penyelesaian terbaik dari rumah tangga, dari persoalan rumah tangga yang ada. Itu mereka dan mereka cukup sederhana gitu. Mereka cukup sederhana. Ketika persoalan ekonomi, ya akhirnya mereka mau hidup apa adanya. Bertahan dulu di titik terendah mereka siap begitu. Tidak kemudian menjadikan persoalan itu sebagai sesuatu yang udah kalau begini udah udahan aja lah selesai aja kan kalau kalau yang saya perhatikan terus kok sekarang begitu ketika standar ekonomi itu dia bikin seperti itu dan itu sudah eh, ada di titik paling rendah ya di titik paling bawah melebihi atau apa melebihi minimalnya gitu udah weh, dianggap hidup sudah tidak ada artinya lagi atau berumah tangga itu sudah tidak ada artinya lagi. Kalau zaman sekarang begitu. Kalau zaman dulu enggak. Sampai di titik rendah paling manapun dia siap selama rumah tangga itu eh, bisa dipertahankan dan yakin besok-besok akan ada jalan keluar. Itu orang tua dulu. Makanya orang tua dulu kalaupun harus berburu gitu ya, apa namanya itu ya, harus bertani, menjadi buruh tani kah, menjadi buruh apa yang penting rumah tangga itu nomor satu gitu. Nah, itu yang harus kita ambil faedahnya dari orang tua dulu. Salah satunya yang saya amati seperti itu Akti. Jadi kenapa orang tua dulu itu relatif sukses? Karena beban-beban ekonomi, beban-beban hidup itu bukan tidak ada, tapi mungkin mereka membuat standar lebih rendah lagi dari sekarang gitu. Dan mereka siap hidup menderita, tanda petik ya, menderita untuk yakin di kemudian hari pasti akan ada solusinya. Dan itu memang terjadi sehingga ya mereka bisa menikmati hidup, menjalani hidup, berumah tangga, berpasangan dalam keawetan yang luar biasa, dalam keawetan, dalam apa namanya kebersamaan yang bertahan sampai titik akhir gitu. Nah seperti itu. Itu yang harus jadikan kita pelajaran nanti ya akhir waktu semua teman-teman eh, salah satu ya ayolah kita bikin standar hidup ini eh, di serendah manapun kita siap gitu. Selama kita berpegang teguh pada syariat Allah pada hukum Allah pada ketentuan Allah gitu kita dalam koridor taat kepada Allah insya Allah kita siap mungkin ada titik terendah yang itu semua kan orang alami loh teman-teman bahkan seminus misalnya hidup bergelimang bukan gelimang harta, gelimang hutang. Nah, kalau kita yakin Allah akan memberi jalan, tetap bertahan. Itu banyak yang seperti itu ya. Banyak. Itu mungkin bukan titik terendah lagi, itu sudah minus menurut saya. Tapi mereka coba bertahan dan yakin Allah akan memberi jalan. Nah, itu good menurut saya. Itu hebat sekali ya.
gitu. Itu yang harus jadi pelajaran buat kita. Terus apalagi tadi itu ya, eh, apa Ukti bisa diulang tadi yang Yang terakhir itu yang ini ya, ketika ini apa? Boleh Kak Yun diulang lagi, Kak? Terkait Ustaz, pernyataan orang-orang kalau jodoh Oh itu iya, cerminan oh cerminan ya, diri. diri. jodoh Ya, cerminan diri ya. Betul. Di satu sisi kita melihat perspektif bahwa memang Islam memerintahkan Muslim dengan Muslim, ada nanti kriteria tentang agama, memang bisa jadi benar di satu perspektif bahwa jodoh kita cerminan diri kita. Artinya di awal kita memang harus mencari orang yang satu frekuensi dengan kita gitu loh. Ya, itu kalau pesan di muka, bukan menggambarkan perjalanan rumah tangga. Pesan di muka bahwa ketika kita mencari jodoh dan pasangan kita, jadilah ya carilah yang mereka itu satu frekuensi, satu visi misi dengan kita gitu. Supaya nanti bisa berjalan beriringan dalam mengarungi rumah tangga. Dan tentu ini pesan terbaik dan itu bisa kita artikan sebagai pesan moral yang baik. Nah, tapi kalau itu menggambarkan sesuatu apa perjalanan, maaf ini, sebentar ya, baterainya habis. Menggambarkan perjalanan umumnya dalam berpasangan atau berumah tangga, saya kurang setuju, ya. Karena ketika itu tidak dalam perspektif salah satu pasangan itu seolah-olah terjadi gap, terjadi perbedaan, itu akan jadi persoalan dan itu tidak baik. Ya, misalnya, kok perasaan saya jadi istri soleha, kenapa suami saya berantakan? Kan bisa jadi solehnya masih kamu pelase, solehahnya si istri ini bisa jadi belum belum sebetulnya gitu, belum sesungguhnya kan bisa jadi begitu. Ya, jadi kalau saya itu pesan moral untuk di proses awal. Tapi kalau itu dijadikan gambaran utuh dari sebuah rumah tangga, harus hati-hati, karena tidak seperti itu. Nah, kalaupun mau itu dipakai, maka jadilah itu sebagai muhasabah, sebagai introspeksi. Nah, saya perasaan sudah pengen lebih baik lagi. Kenapa suami saya belum, misalnya? Ah, jadikanlah itu motivasi. Ajak suami. Saya nanti ada di level sama begitu. Jangan begini akhirnya saya sudah jadi istri soleha ini, sudah sering pengajian, kajian agama ke sana sini, suami saya masih begitu saja, saya ugat cerai. Nah, itu salah kalau begitu. Ya kan ada yang begitu kan? Istrinya hijrah misalnya, suaminya belum, terus istrinya gugat cerai. Ya nggak bener dong kalau begitu. Karena kan awalnya dia ada di satu frekuensi kan, mana dia hijrah juga sama asalnya. Nah ketika itu terjadi, ajak dong suami sedemikian rupa sampai pada titik memang sudah pada takdir betul-betul itu tidak lagi ada satu frekuensi dan kita pakai cerminan diri itu oke lah kalau itu. Oke ya, apalagi kalau sudah berbicara akidah itu oke gitu. Misalnya ini sudah lurus, pasangannya salah satu pasangan sudah lurus, suaminya alih-alih lurus malah semakin melenceng, oke lah. Nah, itu baru cerminan diri dipakai begitu ya. Dan ketika misalnya waktu tadi bertanya, terus kalau terjadi perceraian gimana? Ya itulah ketika cerminan diri itu dipakai untuk dalam standar agama dan standar akidah dan standar ketaatan pada Allah, boleh dan itu tidak jadi soal begitu ya pada akhirnya. Tuh. Jadi jangan dianggap sebagai perceraian itu sesuatu yang teramat buruk untuk terjadi pada seseorang tidak sih. Ketika misalnya terjadi perubahan salah satu dari pasangannya itu kemudian tidak ada titik temu frekuensi untuk bisa disamakan, kan akhirnya memang memang akhirnya harus ada jalan keluar. Salah satu jalan keluar terakhir yang sudah tidak bisa ada jalan lagi ya memang perceraian begitu. Jadi jangan salahkan itu ya, jangan salahkan. Kurang lebih gitulah mungkinnya. Jadi kembali pada perspektif kita dan kita menempatkannya di mana gitu. Kalau jodoh itu cerminan diri kita. Tapi kalau memang itu di awal proses dan harusnya seperti itu bangunan rumah tangga, memang begitu Al-Quran menyatakan al-khabisatu lil khabisin gitu, at-thayyibatu lit thayyibin, yang baik buat yang baik berpasangan yang baik, yang buruk ya berpasangan yang buruk. Ya, janganlah kalian menikahi wanita
yang menikahi wanita penzina ya penzinanya lagi gitu. Karena itu memang harus ada cerminan kayak tadi itu. Nah, jadi kembali pada perspektif kita masing-masing ya untuk menempatkan itu. Tapi itu bukan dalil ya, Ukti, yang jadi dalil karena bahaya kalau itu jadi dalil yang mutlak. Anggaplah itu sebagai motivasi saja untuk menentukan sikap kita seperti apa dan menjadikan bahan evaluasi untuk kita. Ketika suami kita sudah soleh, masa kita sebagai istrinya enggak soleh-soleh misalnya gitu. Malu dong, karena suami cerminan kita, kita cerminan suami gitu. Masa kita jadi terjadi gap dalam cerminan itu. Begitu. Kurang lebih begitulah teman-teman mungkin eh, sudah cukup ya. Baik. Masya Masih banyak Allah. pertanyaan kelihatannya. Emang masih Aduh, banyak ya mohon maaf ya. Ustadz. Ya, baik. Betul. Masih banyak banget pertanyaan nih dari teman-teman di kolom komentar ataupun yang raisen. Mohon maaf banget yang tidak apa ya kejawab. Nah, nantinya ada sesi berikutnya teman-teman boleh diisi linknya dan di paling bawah itu ada eh, untuk mengikuti webinar selanjutnya. Mungkin gak apa-apa Ustaz, satu lagi ini tuh mungkin dia ingin banget dengar dari jawaban Ustadz tentang pertanyaan ini. Boleh Ustaz? Yang mana? Sekalian closing statement. Nah, saya bacakan dulu ya Ustaz ya. Yang ini Ustaz. Mila izin bertanya Ustaz. Apakah dalam Islam hukum menolak seseorang yang ingin ta'aruf atau mengenal satu sama lain untuk menuju serius, namun ditolak atau ingin menunda proses tersebut dengan alasan belum siap menikah dengan waktu dekat karena ada beberapa hal yang ingin dikejar sebelum menikah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Jadi Ya, sekalian nanti memang ada khusus kajian tentang ta'aruf ya sebenarnya. Dan itu bisa kita eh, perluas jangkauannya atau penjabarannya. Mungkin selintas menolak itu hak semua orang, ya. Pada prinsipnya menolak itu hak semua orang. Apakah Rasul pernah ditolak? Pernah. Apa Rasul pernah menolak? Pernah. Gitu loh. Ya. Jadi, tapi kita yang ditolak terutama itu eh, harus punya sikap yang ya gentle lah gitu ya. Walaupun sakit hati mah pasti ada itu mah. Ya, pasti ada. Jangan tapi jangan berlebihan. Terus kita yang menolak caranya juga harus baik-baik gitu. Tidak menafikan pertimbangan-pertimbangan itu ya. Jadi memang itu harus dibahas lebih luas lagi kalau dijawab sekarang jadi panjang lagi atau ya jadi panjang lagi ya. Karena terbatas waktu kami juga ada kepentingannya keperluan yang lain. Jadi insya Allah dari pada prinsipnya untuk awalan ya jawabannya ya silakan kalau punya pertimbangan tersendiri untuk eh, kita menolak ajakan taruh kalau itu berbicara tentang taruh itu boleh ya. Atau misalnya ketika ada orang menyatakan cintanya pada kita dan sudah siap untuk berlanjut ke jenjang berikutnya ya kita jawab belum siap boleh boleh ya. Nah, tapi tentu ada yang beberapa yang eh, penolakannya itu jadi persoalan. Nah, itu nanti kita bahas gitu. Ya. Itu bisa berakibat fatal misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu insya Allah nanti kita bahas ya. Jadi sementara boleh, tapi tentu masih koma gitu loh. Terus gimana gimana gimana? Nah, itu nanti kita bahas lagi. Nggak mungkin dibahas sekarang. Baik, itu ya, Uti, ya, semuanya teman-teman yang mohon maaf sekali lagi jika tentu masih banyak penasaran atau kurang mengerti, ya boleh nanti ditanyakan atau saya lagi lah teman-teman sekarang mengakses banyak sumber-sumber bisa lebih leluasa. Silakan bisa ada komparasi gitu ya untuk mengambil sikap dan menambah wawasan. Ya, mudah-mudahan lah sedikit banyak tercerahkan lah teman-temannya begitu. Ayo, closing saya tetap semangat untuk menikah, tapi tentu ada planningnya. Jangan takut karena itu tanda kita beriman kepada Allah. Itu aja. Ya, terima kasih. Masya Allah. Nah gitu teman-teman closing statement dari Ustadz. Semangat menikah gitu kan. Nah untuk terakhir mungkin dari saya panitia tolong dokumentasi dahulu. Teman-teman ada yang mau on cam boleh ataupun yang tidak apa ya tidak on cam itu tidak apa-apa. Boleh panitia untuk slide satu dulu ya.
1, 2, 3. Boleh lanjut ke slide 2. Satu, 2, 3. Ada slide lagi? Udah cukup. Nah, teman, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mungkin closing statement dari saya, tetap semangat, tetap mencari ilmu, karena ilmu pernikahan itu ilmu untuk dipelajari seumur hidup, kan? Ya, dan satu lagi yang sudah tertakar itu yakinlah tidak akan tertukar. Sekian akhirul kalam. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatunun teman-teman Ya, semuanya. sama-sama. Ya, Sad. Hatunun, Sad. Ya, Sad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a